Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru honorer dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga Bapak Ibu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru tahun 2022 dan penyelesaian honorer ya. Di sini ada informasi menggembirakan ya. Tentunya juga ini berlaku ya untuk 193.954 guru yang sudah lolos PG, yang mana Mempan RB yang baru Bapak Azwar Anas ini bertemu dengan Kepala BKN Bapak Ibu ya, bertemu dengan Kepala BKN dan juga bertemu dengan Kepala LAN ya. Tentunya tujuannya adalah penyelesaian honorer, bagaimana menemukan formula untuk penyelesaian honorer. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan untuk kita semua Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nah, terkait dari judul yang kita lihat di sini, Mempan RB Bapak Azwar Anas bertemu dengan Kepala BKN LAN cari formula penyelesaian honorer. Ini tentunya menjadi angin segar ya untuk rekan-rekan guru honorer dan honorer lain, termasuk guru yang sudah lolos PG, bahwasanya dengan adanya formula nantinya yang ditemukan oleh Mempan RB bersama dengan Kepala BKN dan Kepala LAN, ini tentunya ini menjadi salah satu solusi ya, solusi terbaru untuk penyelesaian honorer. Tentunya ini salah satu gebrakan yang sangat luar biasa dari Mempan RB yang baru. Nah, disimak di jpnn.com Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan bahwasanya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mempan RB Bapak Abdullah Azwar Anas itu bertemu dengan pimpinan Lembaga Administrasi Negara atau LAN dan Badan Kepegawaian Negara BKN di kantor Kementerian Pan RB. Jadi ceritanya ini Menpan RB itu mengadakan pertemuan langsung ya dengan Kepala LAN, dengan Kepala BKN. Tentunya ini berkait dengan masalah honorer ya, tentunya masalah honorer. Kalau kita berbicara masalah honorer, kebetulan di channel ini membahas guru honorer, maka otomatis itu tidak lepas dari posisi 193.954 guru lulus PG. Karena untuk penyelesaian honorer terutama di seleksi P3K Guru tahun 2022, tentunya yang menjadi prioritas pertama adalah guru yang sudah lolos PG Bapak Ibu ya. Jadi sehingga Bapak Azwar Anas pun tentunya akan memprioritaskan ya sesuai dengan mekanisme yang ada. Tinggal formulanya bagaimana ya, itu yang kita tunggu Bapak Ibu ya. Formulasinya bagaimana? Nah, di sini saya mencoba melihat ya dari Bapak Azwar Anas. Di sini beliau mengatakan, saya mencoba melihat permasalahan yang selama ini terjadi. Jadi menurut beliau perlu berinovasi untuk mendapatkan solusi yang tepat agar masalah ini tidak berkepanjangan ya, ujar Bapak Azwar Anas saat berdiskusi dengan Kepala LAN Bapak Adi Suryanto dan PLT Kepala BKN Bapak Bima Haria Wibisana. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Anas menyampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN harus segera diselesaikan. Jadi ini terkait dengan pendataan honorer Bapak Ibu ya. Makanya kami katakan bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah lolos passing grade tentunya maupun yang belum lolos PG dan memenuhi persyaratan, silahkan Bapak Ibu ikut dalam pendataan honorer ya. Karena kalau Bapak Ibu ikut dalam pendataan honorer, nantinya Bapak Ibu akan masuk ke dalam database ya, databasenya BKN, yang secara otomatis dari database itulah nantinya yang akan dijadikan pijakan untuk penyelesaian persoalan terkait honorer, termasuk guru honorer juga Bapak Ibu guru sekalian ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Beliau mengaku telah bertemu Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, APKASI, membahas hal tersebut. Wow, ini tentunya menjadi terobosan yang sangat luar biasa ya. Kemudian di sini dalam waktu dekat Bapak Anas juga akan bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi ya seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia atau APEKSI. Nanti kami detailkan ini dengan tim kecil APSI, APKASI dan APEKSI, ungkapnya. Bapak Anas menambahkan akan intens mencari formula soal tenaga honorer ini, termasuk segera bertemu Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek serta kementerian lainnya. Di sini ada dikatakan Kemendikbudristek. Jadi rencananya Bapak Anas ini akan mencoba mencari formula ya. Formula apa? Tentunya kalau kita lihat ini formula terkait penyelesaian tenaga honorer. Jadi nantinya ini sangat luar biasa ya. Bapak Anas ini akan bertemu dengan
dengan Kemenkes, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, karena tentunya perlu juga untuk bertemu dengan Kementerian Kesehatan karena banyak tenaga kesehatan yang masih honor. Kemudian ada Kemendikbudristek ya. Nah, Kemendikbudristek ini kan membawahi guru honorer Bapak Ibu ya, termasuk 193.954 guru yang sudah lolos PG, tentunya akan menjadi prioritas juga ya ketika Bapak Anas bertemu dengan Kemendikbud. Kenapa admin berani mengatakan itu? Karena di mekanisme P3K penempatan pertama kali itu akan diprioritaskan untuk guru yang sudah lolos PG. Jadi tidak akan jauh-jauh dari guru yang lulus PG terlebih dahulu Bapak Ibu ya, untuk diselesaikan. Karena dalam guru lulus PG juga terdapat banyak guru THK 2 tentunya. Kemudian di sini Bapak Anas mengatakan terkait tenaga non ASN memang menjadi masalah kompleks dan harus diurai satu persatu agar bisa diselesaikan secara bijak. Menurutnya diperlukan formula-formula penyelesaian tenaga honorer ya. Nah, ini sangat luar biasa ya, formula ya. Kalau dikatakan formula berarti ini baru Bapak Ibu ya, ini strategi baru ya untuk penyelesaian honorer. Mudah-mudahan Kemenpan RB di bawah kepemimpinan Bapak Azwar Anas itu betul-betul bisa memberikan dampak positif terhadap guru-guru yang sudah lolos PG tentunya, dan yang belum lolos PG, dan yang sudah mengabdi lama Bapak Ibu guru sekalian ya. Ini yang perlu didorong bersama dengan BKN dan masukan dari LAN untuk mengurainya. Untuk diketahui saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan honorer Bapak Ibu ya. Jadi untuk bulan ini, bulan September itu pemerintah fokus di pendataan honorer. Jadi Bapak Ibu silakan kunjungi https pendataan non-asn.bkn.co.id yang telah disediakan oleh BKN. Instansi harus melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN. Jadi instansi harus impor data agar nantinya guru non-ASN itu bisa melakukan upload dokumen nantinya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini juga dikatakan sementara tenaga non ASN harus membuat akun ya. Jadi Bapak Ibu termasuk guru lolos PG yang memenuhi syarat ikut pendataan itu harus membuat akun Bapak Ibu ya, dan meregistrasi untuk melengkapi data-data mereka. Portal tersebut disediakan agar honorer bisa mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non ASN. Mereka juga bisa melengkapi data atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi. Tentunya seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi tentunya dengan adanya intens penyelesaian honorer dari Menpan RB yang baru, tentunya ini menjadi solusi terbaik ya untuk rekan-rekan honorer, termasuk guru honorer, guru lolos PG dan belum lolos PG tentunya. Oke. Kemudian di sini kita lihat lagi, di sini dikatakan tenaga non ASN itu bisa memperbaiki daftar riwayatnya sejak kapan dia menjadi tenaga non ASN disertai bukti, sehingga bisa dipetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non ASN tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian jika tenaga non ASN tidak terdata, maka mereka bisa mengajukan usulan pendataan pungkasnya. Nah, ini tentunya menjadi kabar yang sangat luar biasa menggembirakan ya, dengan adanya strategi dari Menpan RB Bapak Azwar Anas untuk mencari formula penyelesaian honorer, dan direncanakan Bapak Azwar Anas juga akan bertemu dengan Kemenkes, akan bertemu dengan Mas Nadiem Makarim ya, tentunya dari pihak Kemendikbudristek. Tentunya kalau bertemu dengan Kemendikbudristek tentunya itu tidak jauh ya, akan membahas penyelesaian guru honorer, terutama guru yang sudah lolos passing grade ya, yang berjumlah 193.954 yang belakangan ini selalu menjadi perbincangan hangat. Karena memang guru yang sudah lolos PG itu punya hak untuk mendapatkan penempatannya, karena setelah dites itu lolos Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana strategi formula dari Menpan Azwar Anas untuk berkolaborasi dengan Kemendikbud dalam proses penyelesaian honorer. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.